Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Naila Nur Asyifa dengan NIM 452222016 dari jurusan Administrasi Niaga, Prodi D4 Administrasi Bisnis. Dengan dosen pembimbing saya, Bapak Ahmadi Usman, SE MAPP INE. Saya akan membawakan materi yang berjudul Kas dan Penilaian Investasi. Pokok-pokok pembahasan yang akan saya bahas yaitu aliran kas dan metode penilaian investasi. Sebelum kita membahas lebih jauh, kita perlu mengetahui dulu apa itu pengertian kas. Menurut Martini, kas adalah aset keuangan yang digunakan untuk kegiatan operasional perusahaan. Kas merupakan aset yang paling likuid karena dapat digunakan untuk membayar kewajiban perusahaan. Kas merupakan alat pembayaran yang siap dan bebas dipergunakan untuk membiayai kegiatan entitas. Selanjutnya adalah aliran kas. Keputusan investasi yang dilakukan oleh perusahaan diharapkan akan bisa ditutup oleh penerimaan di masa yang akan datang. Penerimaan tersebut berasal dari proyeksi keuntungan yang diperoleh atas investasi yang bersangkutan. Dalam investasi lebih banyak menggunakan konsep laba tunai atau cash flow. Mengapa tidak menggunakan konsep laba yang dipergunakan dalam akuntansi saja? Jawabannya adalah karena laba yang dilaporkan dalam laporan akuntansi belum pasti dalam bentuk kas, sehingga demikian perusahaan dapat mempunyai jumlah kas yang lebih besar daripada keuntungan yang dilaporkan dalam laporan akuntansi. Selanjutnya adalah jenis dan contoh aliran kas. Aliran kas memiliki beberapa jenis dan contoh. Untuk yang pertama adalah aliran kas keluar memiliki dua jenis, yaitu kas keluar yang sifatnya terus-menerus, contohnya adalah pembelian bahan baku dan membayar beban gaji. Dan selanjutnya adalah jenis yang kedua untuk kas keluar adalah yang sifatnya itu tidak terus-menerus atau tidak rutin. Contohnya adalah membeli aktiva tetap dan membeli saham secara tunai. Untuk jenis aliran kas yang kedua adalah kas masuk atau kas inflow, yang terbagi juga menjadi dua, yaitu sifat yang terus-menerus atau rutin. Contohnya adalah pendapatan dari penjualan tunai dan penerimaan yang berasal dari piutang. Dan jenis untuk kas masuk yang kedua yaitu yang tidak terus-menerus atau tidak rutin. Contohnya adalah penerimaan dari modal saham dan bunga dan pendapatan sewa dari gedung. Berikut adalah gambar aliran kas suatu perusahaan, dari mulai barang diproses sampai menjadi kas. Dan selanjutnya adalah penggolongan aliran kas. Aliran kas digolongkan menjadi 3. Yang pertama adalah kas aktivitas investasi. Pada dasarnya, jenis laporan kas yang satu ini akan berisi informasi yang berkaitan dengan kegiatan investasi yang dilakukan oleh perusahaan. Dan yang kedua adalah kas aktivitas operasi. Laporan kas aktivitas operasi dalam suatu perusahaan akan sangat berhubungan dengan segala jenis aktivitas operasi yang terjadi dalam perusahaan tersebut. Beberapa jenis aktivitas ini dapat berupa pemasukan maupun pengeluaran yang dialami oleh suatu perusahaan. Selanjutnya adalah golongan kas yang terakhir, yaitu kas aktivitas pendanaan. Pendanaan jenis laporan kas yang satu ini akan tersedia beragam informasi yang berkaitan dengan aktivitas investasi dan pengambilan uang oleh pelaku usaha, serta peminjaman dana tertentu. Tujuan utama dari pembuatan laporan kas aktivitas pendanaan adalah untuk mencatat segala jenis aktivitas yang dapat berpengaruh terhadap perubahan jumlah, serta komposisi modal dari suatu perusahaan tertentu. Dan selanjutnya adalah anggaran kas. Anggaran kas atau cash budget merupakan schedule yang menyajikan perkiraan aliran kas masuk ke dalam kas masuk dan kas keluar suatu perusahaan selama periode tertentu pada waktu yang akan datang. Selanjutnya adalah metode penilaian investasi. Metode penilaian investasi terbagi menjadi 5. Yang pertama adalah metode accounting rate of return. Metode accounting rate of return adalah metode penilaian investasi yang mengukur seberapa besar tingkat keuntungan dari suatu investasi. Yang kedua adalah metode payback period. Kadang-kadang investor ingin mengetahui berapa lama semua investasi yang dikeluarkan dapat tertutup kembali. Untuk mengukur lamanya dana investasi yang ditanamkan kembali seperti semula disebut sebagai payback period.
Dan yang ketiga adalah metode net present value atau bisa disebut dengan NPV, adalah selisih antara nilai sekarang dari cash flow dengan nilai yang sekarang dari investasi. Dan yang keempat adalah metode internal rate of return. Internal rate of return atau biasa disebut dengan IRR adalah tingkat diskon rate yang dapat menyamakan PF of cash flow dengan PF of investment. Dan yang kelima atau metode penilaian investasi yang terakhir adalah metode profitability index. Metode profitability index atau PI ini menghitung perbandingan antara present value dari penerimaan dengan present value dari investasi. Bila profitability index ini lebih besar dari 1, maka proyek investasi dianggap layak untuk dijalankan. Dan selanjutnya ada contoh soal terkait 5 metode tadi. Misalnya contoh soalnya adalah PT Andika merencanakan sebuah proyek investasi yang diperkirakan akan menghabiskan dana sebesar 750 juta rupiah. Dana tersebut 100 juta rupiah merupakan modal kerja dan sisanya adalah modal tetap dengan nilai residu diperkirakan sebesar 150 juta dan mempunyai umur ekonomis 5 tahun. Proyeksi penjualan selama usia ekonomis diperkirakan sebagai berikut. Tahun pertama adalah 400 juta, tahun kedua adalah 450 juta, tahun ketiga adalah 500 juta, tahun keempat adalah 550 juta, tahun kelima adalah 600 juta. Struktur biaya pada proyek ini adalah biaya variabel 40% dan biaya tunai selain penyusutan sebesar 20 juta per tahun. Pajak dihitung 30%. Dan return diharapkan 18%. Dan di sini ditampilkan ada tabel perhitungan laba setelah pajak dan cash flow. Ini dalam bentuk ratusan juta ya. Untuk penjualan tahun pertama dan kedua sampai kelima sudah saya jelaskan tadi. Untuk biaya variabel masing-masing adalah yang pertama untuk tahun pertama adalah 160 juta, tahun kedua 180 juta, tahun ketiga adalah 200 juta, tahun keempat adalah 220 juta, dan tahun yang terakhir adalah 240 juta. Dengan biaya tetap non penyusutan adalah 20 juta dari tahun pertama sampai tahun kelima. Dan biaya tetap penyusutan juga sama semua, yaitu 100 juta dari tahun pertama sampai tahun kelima. Dengan total biaya masing-masing untuk tahun pertama adalah 280 juta, tahun kedua adalah 300 juta, tahun ketiga ada 320 juta, tahun keempat adalah 340 juta, dan tahun yang terakhir adalah 360 juta. Dan laba masing-masing adalah 120 juta, 150 juta, 180 juta, 210 juta, dan 240 juta. Dengan masing-masing pajak 30%, yaitu adalah dengan tahun pertama adalah 36 juta, tahun kedua adalah 45 juta, tahun ketiga adalah 54 juta, tahun keempat adalah 63 juta, dan tahun terakhir adalah 72 juta. Dan laba setelah pajak adalah 84 juta. Tahun pertama adalah 84 juta, tahun kedua adalah 105 juta, tahun ketiga adalah 126 juta, tahun keempat adalah 147 juta, dan tahunnya terakhir adalah 168 juta. Dan di sini ada nilai penyusutan. Dengan nilai penyusutan semuanya sama juga seperti tadi. Dari tahun pertama sampai tahun kelima adalah 100 juta. Dengan nilai residu yang ada di tahun kelima adalah 150 juta. Dan untuk yang modal kerja hanya ada di tahun kelima juga, yaitu 150 juta. Dengan jumlah cash flow masing-masing, dari tahun pertama adalah 184 juta, cash flow tahun kedua adalah 205 juta, cash flow tahun ketiga ada 226 juta, dan cash flow tahun 4 adalah 247 juta, dan cash flow yang tahun terakhir adalah 508 juta. Dan kita akan memasuki untuk pekerjaan untuk metode pertama, yaitu metode accounting rate of return. Setelah menghitung IAT atau cash flow-nya, maka dianalisis dengan berbagai alat analisis finansial. Dengan rumus ARR sama dengan rata-rata EAT
dikali 100% dibagi rata-rata investasi. Dan jika dimasukkan angka-angka tadi menjadi 84 juta ditambah 105 juta ditambah 226 juta ditambah 147 juta 168 juta dibagi 5 per 750 juta ditambah 150 juta bagi 2 dengan jumlah ARR adalah 28%. Dan kedua adalah metode payback periode. Payback periode memiliki rumus investasi dikali 1 tahun per cash flow. Untuk investasi cash flow tahun pertama adalah 566 juta. Cash flow tahun kedua adalah 361 juta. Cash flow tahun ketiga adalah 135 juta. Dan cash flow tahun keempat adalah 247 juta. Dan kita akan menghitung payback periode. Payback periode ada dengan cara 3 tahun ditambah 135 juta per 247 juta dikali 1 tahun. Jawabannya adalah 3,55 tahun. Dan selanjutnya adalah metode net present value yang tertera dalam tabel berikut. Untuk tabel berikut yang perhitungan net present value dengan R adalah 18%. Untuk tahun pertama adalah cash flow-nya adalah 184 juta dengan diskon faktor adalah 0,847 dengan present value of cash flow adalah 155 juta 848.000. Dan selanjutnya adalah yang tahun kedua adalah 205 juta dengan diskon faktor adalah cost 0,718 dengan present value of cash flow adalah 147 juta 190.000. Dan tahun ketiga adalah 226 juta dengan diskon faktor adalah 0,609 dan present value of cash flow adalah 137 juta 634.000. Dan tahun keempat adalah 247 juta dengan diskon faktor adalah 0,516 dengan present value of cash flow adalah 127 juta 452. Dan tahun kelima adalah 518 juta dengan diskon faktor adalah 0,437 dengan present value of cash flow adalah 226 juta 336.000. Dan jika ditotal semuanya adalah total present value of cash flow adalah 794 juta 490.000 dan present value of investment adalah 750 juta dan dikurang jadi jumlah net present value adalah 44 juta 490.000. Dan selanjutnya adalah untuk metodenya ada 2 di sini, yaitu metode internal rate return dan profitability index. Dan yang tertera juga pada tabel di sini. Tabel perhitungan net present value dengan R adalah 24%. Pada tahun pertama dengan cash flow yang seperti dijelaskan tadi juga 184 juta, 205 juta, 226 juta, 240 juta dan 518 juta. Dan dengan diskon faktor yang berbeda juga, tapi diskon faktor kali ini juga berbeda dari yang tadi, yaitu 0,806 untuk tahun pertama, untuk tahun kedua adalah 0,650, tahun ketiga adalah 0,524, tahun keempat adalah 0,423 dan tahun yang terakhir adalah 0,341. Dengan masing-masing cash flow adalah 148 juta 304.000, 133 juta 250.000, 118 juta 424.000, 104 juta 481.000 dan 176 juta 638.000. Dengan total present value of cash flow adalah 681.097.000 dan present value of investment adalah 750 juta dan dikurang hasil net present value adalah negatif
68.903.000. Dengan demikian diketahui RR adalah 80%, RT ada 24%, TPV RR adalah 794.490.000%, dan TPV RT adalah 681.97.000 dan NPV RT adalah 44.490.000. Dan dihitung IRR-nya adalah 18% ditambah 44.490.000 per 794.490.000 dikurangi 681.97.000 dikali 24% dikurangi 18%. Dengan dalam kurungnya dikerjakan terlebih dahulu, lalu disusul dengan pengerjaan yang lain dengan hasil 20%, 20%, 35. Dan dari contoh tabel 8,1 di atas, maka bila kita cari PI-nya dengan diskon rate sebesar 18% adalah 794.490 juta dibagi 750.000 adalah 1,06%. Sekian dari penjelasan saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.